Apa perbedaan pengukuran, penilaian tes, dan evaluasi? Berikan contohnya. Pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk mempresentasikan atribut-atribut konsep. Contohnya, mengukur tinggi badan seseorang menggunakan penggaris. Penilaian adalah penerapan berbagai cara untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik. Contohnya, memberikan nilai terhadap kinerja siswa dalam ujian. Tes adalah cara untuk menentukan kemampuan siswa menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya, memberikan tes tertulis kepada siswa untuk mengukur pemahamannya mengenai materi perkalian. Adapun evaluasi adalah proses sistematis dari pengumpulan, menganalisis hingga interpretasi data yang diperoleh. Contohnya, melakukan evaluasi terhadap kinerja peserta didik setelah mengikuti ujian. 2. Jelaskan prinsip dasar evaluasi. Yang pertama, continue. Artinya, evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, kooperatif. Artinya, kegiatan evaluasi hendaknya guru bekerja sama dengan semua pihak. Yang ketiga, komprehensif. Artinya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Yang keempat, adil dan objektif. Artinya, dalam melaksanakan evaluasi, guru tidak boleh pilih kasih apa adanya sesuai kemampuan peserta didik. Yang kelima, praktis. Artinya, evaluasi ini mudah dipahami dan digunakan oleh guru maupun orang lain yang menggunakannya. 3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif, ditujukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Yang kedua, evaluasi sumatif, ditujukan untuk keperluan angka kemajuan atau hasil belajar siswa. Yang ketiga, evaluasi penempatan, ditujukan untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar atau program pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, evaluasi diagnostik, ditujukan guna membantu memecahkan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Yang keempat, jelaskan perbedaan evaluasi diagnostik, formatif, dan sumatif. Yang pertama itu, evaluasi diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan, kelemahan, dan kekuatan siswa sebelum atau awal pembelajaran. Sedangkan evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan mereka. Dan yang terakhir, evaluasi sumatif dilakukan setelah pembelajaran selesai untuk mengevaluasi pencapaian akhir siswa. 5. Jelaskan tujuan evaluasi. Jadi tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama input adalah peserta didik yang telah dinilai kemampuannya dan siap menjalani proses pembelajaran. Yang kedua, transformasi adalah segala unsur yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang ketiga, output adalah capaian yang dihasilkan dari proses pembelajaran tersebut. Nomor 6, jelaskan sasaran evaluasi. Jadi, sasaran evaluasi pembelajaran adalah aspek-aspek yang terkandung dalam kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, sumber belajar, pelaksanaan pembelajaran, dan kurikulum sebagai seperangkat komponen pembelajaran. 7. Jelaskan fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik dan bagi siswa. Jadi, tujuan evaluasi pembelajaran bagi pendidik yang pertama, mengukur kemajuan belajar siswa dan menilai efektivitas metode pengajaran. Yang kedua, mengetahui area-area di mana siswa memerlukan bantuan tambahan atau perbaikan. Adapun fungsi evaluasi pembelajaran bagi siswa yaitu yang pertama, mengukur pemahaman dan kemampuan mereka dalam materi pelajaran tertentu. Yang kedua, mendorong tanggung jawab pribadi dan motivasi untuk belajar lebih baik di masa depan. Nomor 8, jelaskan klasifikasi evaluasi menurut fungsinya. Klasifikasi evaluasi berdasarkan fungsinya harus memenuhi beberapa kebutuhan, di antaranya psikologik untuk kerangka acuan melangkah menuju tujuan pendidikan. Yang kedua, didaktik untuk memotivasi belajar kepada peserta didik, memberikan pertimbangan pemberian bahan pengajaran,
metode pengajaran, dan bimbingan khusus kepada peserta didik. Yang ketiga, administratif. Untuk pengisian buku raport, menentukan indeks prestasi pengisian STTB, dan tentang ketentuan kenaikan kelas. 9. Jelaskan prosedur evaluasi pembelajaran dan berikan contohnya. Jadi yang pertama, membuat perencanaan evaluasi dengan cara salah satunya menyusun kisi-kisi atau uji coba. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi. Artinya cara melaksanakan evaluasi bisa dilakukan secara baik tertulis, lisan maupun perbuatan. Yang ketiga, pengelolaan data. Biasanya sering digunakan analisis statistik, terutama jika bertemu dengan data kuantitatif yang data-datanya berbentuk angka. Yang keempat, penafsiran hasil harus didasarkan pada kriteria tertentu yang disebut dengan norma. Terus yang kelima itu laporan, di mana semua kegiatan dan hasil evaluasi harus dilaporkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Nomor 10, jelaskan apa itu tes dan non-tes dan berikan contohnya. Jadi, tes adalah suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, sehingga menghasilkan nilai. Contohnya ujian tertulis, kuis, ataupun presentasi. Sedangkan non-tes adalah metode evaluasi yang tidak menggunakan instrumen tertulis atau lisan, tetapi mengamati dan menilai kinerja, sikap, atau kreativitas siswa. Contohnya observasi langsung, proyek kolaboratif, atau portofolio.